Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Iko Lerubun MSc, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 12 Juli 2020, Minggu biasa ke-15. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Yesus bersabda, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Seperti biasa, pertanyaannya, kecerdasan sosial pesan inspiratif apa yang bisa kita pelajari dari sabda Yesus ini? Bagi saya, pertama, hal mendengar. Proses pengetahuan seseorang umumnya berawal dari melihat dan mendengar. Bahkan sering mendengar disamakan begitu saja dengan tahu. Misalnya orang bertanya, "Apakah kamu sudah mendengar berita tentang masalah itu?" Sama artinya dengan, "Apakah kamu sudah tahu berita tentang masalah itu?" Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran. Kecuali bagi mereka yang tuli, tentu telinganya tidak berfungsi sebagai indera pendengaran. Maka yang memiliki telinga yang tidak tuli, telinga yang normal, sabda Yesus ini diperuntukkan bagi mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada tahap ini, telinga kita digunakan untuk mendengar dalam arti menerima informasi, menerima suara, menerima bunyi, menerima kegaduhan, hiruk pikuk apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada sebuah keterbukaan dan kesediaan untuk mendengar. Sekalipun mungkin informasi, bunyi, kegaduhan, suara hiruk pikuk itu tidak kita sukai, tidak menyenangkan, mengganggu, dan lain sebagainya. Karena kalaupun kita menutup telinga, kalaupun kita tidak mau mendengar, toh bunyi itu tidak akan hilang sebagai sebuah realitas. Maka dengarlah, terbukalah untuk mendengar. Saya sering menyaksikan ada dialog di media televisi. Ada orang yang ketika dia berbicara sepertinya mau orang lain mendengarkan apa yang ia katakan. Namun setelah giliran orang lain berbicara, ia malah sibuk main HP atau ngobrol dengan teman di sebelahnya. Dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang lain itu. Padahal meskipun dia tidak memperhatikan dan mendengar apa yang dikatakan orang lain yang tidak disukainya, orang itu tetap berbicara. Sikap yang bijak adalah mendengar. Orang yang tidak suka mendengar pada orang lain bisa saja karena keangkuhan ataupun kesombongan diri, atau mungkin merasa ia sudah tahu segalanya, karena itu tidak perlu dengar pada orang lain. Atau bisa juga karena ia mau lari dari kenyataan bahwa perkataan orang lain itu mengganggu atau mungkin tidak punya arti apa-apa. Belum mendengar, sudah punya a priori jelek tentang apa yang dikatakan orang lain. Karena itu ia menghindar dengan menutup telinganya. Yesus mengajarkan kita untuk terbuka dan rendah hati mendengarkan. Seorang pembimbing, seorang pembina, seorang teman sahabat, ataupun orang tua yang baik adalah dia yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Kedua, proses filterisasi. Tentu apa yang kita dengarkan tidak semuanya kita terima ataupun kita tolak. Proses selanjutnya dari mendengarkan itu adalah menyaring.
membuat proses filterisasi dengan menilai, mempertimbangkan, memilah-milah, dan mengambil pesan, sari kebenaran, makna yang berguna dari apa yang kita dengarkan menjadi modal hidup. Sementara hal yang tidak baik untuk diri dan hidup kita tinggalkan, kita buang. Proses penyaringan ini mengandaikan bahwa masing-masing kita memiliki standar nilai yang kita bawa dalam diri kita. Standar nilai yang telah kita batinkan dari pembinaan dan pendidikan di dalam keluarga, di sekolah, maupun dari pengalaman hidup kita. Standar pedoman nilai itulah yang muncul sebagai suara batin dan yang kita pakai sebagai bahan referensi pertimbangan dasar untuk mengaminkan sesuatu yang kita dengar sebagai baik dan berguna, ataukah sesuatu yang kita dengar itu hoax, gosip, tidak bermutu, dan tidak bermanfaat untuk perkembangan diri dan hidup kita. Ada sering muncul dalam kehidupan kelompok orang tertentu ungkapan ini, dengar saja, percaya tidak. Tapi jangan sampai tidak percaya itu bukan melalui sebuah penilaian dan pertimbangan, melainkan karena sikap acuh tak acuh, tidak mau ambil pusing dengan apa kata orang. Ini tentu berbeda. Proses filterisasi itu tentu membutuhkan pula aktivitas cek dan recheck. Sehingga kita tidak mendengar dan menelan begitu saja informasi, berita, isu yang masuk ke telinga kita, melainkan perlu cek dan recheck kebenarannya. Ingat bahwa dunia kita sekarang ini sedang berada dalam zaman post-truth. Dengan semboyan, saya berbohong maka saya ada. Maka belajarlah untuk tidak cepat reaktif terhadap sebuah informasi. Belajarlah untuk setelah mendengar atau menerima informasi itu, cari tahu kebenarannya sebelum bereaksi ataupun beraksi. Kita sementara berada di dunia di mana penipuan-penipuan memperlihatkan dirinya dalam wajah keyakinan yang meyakinkan. Karena itu, belajarlah untuk sekalipun terbuka mendengar suatu informasi, berita, janganlah cepat percaya begitu saja. Setelah ada kebenaran yang real melalui cek dan recheck, serta penilaian dan pertimbangan nilai, barulah bereaksi dan beraksi. Disinilah kita belajar untuk mendengar tidak hanya dengan telinga kita, melainkan juga mendengarkan dengan hati kita. Tenang memperhatikan suara-suara di sekitar kita, menyaringnya dan menyikapinya dengan bijak. Banyak orang sekarang ini ketika melihat ataupun mendengar informasi dan berita tentang pandemi COVID-19 yang dari hari ke hari jumlah angka yang terjangkit atau positif semakin bertambah, mereka menjadi parno, takut dan cemas yang berlebihan, sangat reaktif dan akhirnya jatuh dalam tindakan-tindakan konyol, bahkan sampai pada level mempertanyakan dan mempersalahkan Allah. Hilang iman dan harapan. Maka belajarlah untuk menyaring dan mencerna apa yang Anda lihat dan dengar dengan hatimu dan imanmu. Mendengarkan dengan hati dan menyaringnya dengan iman. Ketiga, konteks lingkungan. Tanah yang diungkapkan Yesus dalam perumpamaan penabur itu adalah hati dan diri kita. Hati dan diri kita merupakan medan pertempuran antara si jahat dan si baik. Si jahat dan si baik sama-sama bertempur untuk mendapatkan hati dan diri kita. Hati dan diri kita adalah konteks lingkungan mikro, lingkungan kecil kita.
Kalau lingkungan mikro ini sehat, maka kesekitaran atau lingkungan yang lebih luas, lingkungan makro akan sehat pula. Kalau diri kita oke dan kita oke dengan diri kita, maka kita akan oke juga dengan lingkungan yang lain. Kita akan oke juga dengan diri orang lain. Maka sebenarnya Yesus mau katakan kepada kita untuk mempersiapkan hati dan diri kita menjadi lingkungan ataupun medan yang sehat dan baik, untuk memberikan kesejukan dan kesegaran ataupun mempengaruhi lingkungan yang lain. Cara berpikir dunia dan manusia terumuskan dalam nasihat orang-orang tua. Kalau bergaul dengan pencuri, maka kamu akan menjadi pencuri. Kalau bergaul dengan pemabuk, maka kamu akan menjadi pemabuk. Kalau bergaul dengan pemalas, maka kamu akan menjadi pemalas dan seterusnya. Tapi sabda Yesus malah beda ketika para murid mengatakan untuk mencabut keluar ilalang yang tumbuh bersama gandum itu. Yesus katakan, biarkan saja mereka tumbuh bersama. Cara berpikir Yesus berbeda dengan cara berpikir kita manusia. Benar juga, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia kalau kita memisahkan diri dari dunia dan tidak bergaul dengan dunia itu. Emas tetaplah emas sekalipun berada di dalam lumpur. Maka sebenarnya kita belajar untuk membuat hati dan diri kita sebagai sebuah lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, subur dan nyaman, sehingga lingkungan lain ikut dipengaruhi ketika bersentuhan dengan kita. Kita tidak mungkin akan mengubah orang lain, apalagi mengubah dunia, jika kita tidak terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Kita tidak mungkin membuat orang lain menjadi oke dan nyaman jika kita sendiri tidak terlebih dahulu oke dan nyaman dengan diri kita. Disinilah kita belajar untuk menjadi pola anutan, keteladanan hidup bagi orang lain. Orang bijak mengajarkan, sebelum menunjuk orang lain, ingat, ada 4 jari lain yang menunjuk pada dirimu sendiri. Sebelum menasihati orang lain untuk menjadi lebih baik dan berubah, nasihatilah dirimu terlebih dahulu untuk menjadi baik dan berubah. Sebelum minta orang lain untuk bersih dan sehat, bersihkan dan sehatkan terlebih dahulu dirimu. Mari kita belajar untuk terbuka mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Jangan cepat terima begitu saja, melainkan saring, cerna dengan seksama, mendengarkan dan mencerna dengan hati dan iman, sebelum mengambil sikap dan keputusan, dan belajarlah untuk memulai membenahi diri sendiri sebelum meminta orang lain untuk berbenah. Tuhan memberkati.